Oke kawan-kawan semua, jadi kali ini saya ingin berkongsi kepada Anda satu lagi kerja-kerja melibatkan penyelenggaraan kendaraan kita, dimana sebelum ini saya telah menukar tensioner bearing ini. Oke, ini tensioner bearing original, dan tensioner bearing yang ada di dalam sekarang itu adalah tensioner bearing yang saya telah tukar. Tapi malangnya tensioner bearing itu jenama Gaido, lebih kurang 2 bulan guna sudah bunyi kembali. Jadi di sini saya membeli kali ini tensioner bearing original daripada Proton, dan saya akan tukar tensioner bearing di dalam sana itu dengan tensioner bearing yang baru ini. Oke, jadi kawan-kawan, first yang kita perlu buat, kita akan buka tayar di bagian ini supaya kita ada space untuk melihat tensioner bearing di dalam sana. Oke, kita boleh lihat di sini. Dan yang kedua, kita akan buka cover ini, oke, di bagian bawah kendaraan kita, supaya kita boleh melihat dengan jelas space di bagian tensioner bearing di dalam ini. Oke, jadi sekarang kita akan merilis fan belt ini menggunakan bar. Oke, sebelum kita menggunakan bar ini untuk merilis tekanan fan tensioner bearing pada fan belt ini, kita akan buka nut di bagian inilah supaya ruang ataupun space di sini agak besar untuk kita melakukan kerja-kerja. Oke, jadi sekarang kita sudah menanggalkan skru bagian ini, jadi kita ada space yang luas lah untuk melakukan kerja-kerja merilis ataupun membuka fan belt itu daripada tensioner bearing di dalam. Oke, jadi pertama kita akan masukkan bar ini. Oke, kita masukkan pada tensioner bearing ini. Oke, tensioner bearing ini berada dalam kedudukan seperti ini. Kita akan tolak ke bagian ini dan kita bolehlah rilis fan belt melalui alternator ini. Oke, jadi di sini kita akan tolak seperti ini. Jadi fan belt ataupun tensioner bearing itu akan bergerak seperti ini, dan tekanan pada fan belt itu menjadi longgar, dan kita akan buka terlebih dahulu fan belt yang terpasang di bagian ini. Oke, jadi kita boleh lihat kita sudah boleh merilis fan belt ini. Oke. Oke. Jadi apabila fan belt ini sudah diriliskan, kita akan melonggarkan skru. Oke. Kita akan melonggarkan skru yang ada pada tensioner bearing ini, dan kemudian kita bolehlah membuka tensioner bearing ini. Oke. Jadi untuk membuka tensioner bearing itu kita akan perlukan tools inilah. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, jadi kawan-kawan, ini tensioner bearing yang kita telah buka. Oke. Kalau kita pusing, dengar seperti biasa, tapi sebenarnya di bagian inilah yang bermasalah, bunyi seperti krek 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 krek. Oke, jadi lihat lah, tensioner bearing sudah buka. Jadi oke, kita akan pasang
tensioner bearing yang baru ini. Ini tensioner bearing asal original Proton dari kilang. Ini tensioner bearing Gaido yang baru 2 bulan pakai sudah berbunyi kembali. Dan inilah tensioner bearing yang baru original Proton yang saya akan pasang pada hari ini. Kawan-kawan semua, kita boleh lihat saya sudah letak tensioner bearing yang baru ini. Oke, pandangan dari sini pula. Oke, jadi kita ketatkan nut ini dan nut yang kecil inilah. Oke, jadi fan belt ini masih longgar. Kita akan pasang semula fan belt ini sama seperti cara mula-mula kita membuka fan belt ini, ataupun mula-mula kita melonggarkan fan belt ini. Yaitu nanti kita akan tolak tensioner bearing ini menggunakan bar yang saya gunakan pada mula-mula tadi itu. Oke, satu lagi yang saya ingin kongsikan kepada Anda sahabat semua. Untuk tensioner bearing di bagian luar ini, dianya tidak ada timing. Jadi kita hanya perlu ketatkan semula 2 skru di bagian ini, yaitu skru size 13 ini dan juga skru size 10 ini. Oke, berbanding ataupun berbeza dengan tensioner bearing di bagian dalam ini, ianya memerlukan cara yang berlainan untuk memasang berbanding tensioner bearing di bagian luar ini. Untuk luar ini kita hanya ketatkan seperti biasa. Oke, jadi tensioner bearing kita sudah pasang semula. Jadi sekarang ini kita akan menggunakan semula bar ini untuk menolak seperti itu, supaya kita boleh masukkan semula fan belt di bagian alternator ini. Oke, jadi kita sudah sampai di part yang bagi saya agak payah jika dilakukan seorang, tapi andainya dilakukan 2 orang, ianya amat mudah sekali, dimana satu menolak fan belt seperti itu dan satu memasukkan bukan menolak fan belt, menolak tensioner bearing itu seperti ini, dan satu lagi memasukkan fan belt itu. Tapi jika ianya dilakukan seorang diri, Anda terpaksa menolak sambil berusaha memasukkan semula fan belt di bagian puli alternator ini. Oke, jadi oleh karena saya seorang, saya akan cobalah usahakan untuk memasukkan semula. Oke, sedikit lagi. Oke, akhirnya berjalan. Oke, kita boleh lihat sahabat semua sudah masuk fan belt. Untuk memasang fan belt ini semula lebih baik 2 orang, karena satu menolak bar ini, menolak ke depan supaya tensioner bearing itu tidak menekan fan belt itu, dan satu coba memasukkan semula fan belt itu di bagian ini ke landasan puli itu. Oke, jadi kawan-kawan semua, begitulah kerja-kerja yang telah saya lakukan hari ini. Kalau Anda ada mengikuti video saya sebelum ini, kerja menukar tensioner bearing ini saya terpaksa memohon pertolongan daripada seorang mekanik, karena saya tidak pernah
ada pengalaman untuk membuka tensioner bearing itu. Dan kali ini saya berfungsi kepada Anda sendiri. Saya lakukan sendiri karena semasa kerja-kerja lalu itu saya telah memerhati dengan teliti bagaimana mekanik itu membuat kerja-kerja tersebut. Dan hari ini apabila saya perlu menukar semula tensioner bearing itu, saya dapat melakukannya sendiri, dan seterusnya saya kongsikan kepada Anda cara untuk melakukan kerja-kerja menukar tensioner bearing ini.